Halo semuanya, selamat malam Sobat Kue. Balik lagi dengan acara Talent Connect kita yang kelima ya. Nah, perkenalkan sebelumnya, aku Alex dari tim Cake Resume yang akan hari ini menjadi host acara Talent Connect. Sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih juga ya kepada teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya untuk mendengar dari acara Talent Connect kita hari ini. Nah, sebelum kita langsung mulai ke acara Talent Connect, mungkin aku perkenalan dulu ya tentang Cake Resume. Apa sih itu Cake Resume? Jadi, Cake Resume itu merupakan karir platform. Jadi di mana teman-teman semua itu bisa langsung masuk ke platformnya Cake Resume itu untuk bikin CV, untuk baca-baca artikel tentang berita terkini, dan juga bahkan bisa sampai apply job di loker-loker yang kita ada di job portal kami. Jadi udah lengkap tuh dari semua teman-teman bisa langsung, oh mungkin teman-teman yang lagi mikir kayak, aduh aku sekarang lagi mau bagusin CV nih, kira-kira gimana ya? Langsung aja ke Cake Resume. Nah di Cake Resume itu kita ada platformnya juga, template-template semua udah lengkap untuk pembuatan CV paling maksimal dan juga paling menarik dari CV-nya. Nah, untuk acara hari ini itu Talent Connect. Talent Connect itu apa sih? Talent Connect itu acara yang kita bikin dari Cake Resume yang isinya itu mau mengedukasi dan juga sharing-sharing pengalaman kepada teman-teman semua. Jadi di acara Talent Connect ini nanti yang kita udah di-join dengan guest speaker kita hari ini, yaitu nanti kita akan tanya mulai dari pengalaman dari guest speaker-nya, baik secara jenjang akademis dan juga jenjang karir. Dan setelah itu mungkin kita tanya-tanya juga tentang pekerjaan dia sekarang, work environment-nya bagaimana, dan juga pekerjaan dia, industrinya sekarang di bagian apa. Nah, untuk acara Talent Connect hari ini, kita akan bahas tentang bisnis analis juga dari guest speaker kita yang sudah nunggu nih. Tapi untuk sebelumnya Talent Connect ini kan acaranya tiap bulan ada loh. Jadi untuk bulan depan tentu aja bakal lebih menarik lagi. Dengar-dengar sih dari satu company nih. Terus jadi kalau gitu teman-teman bisa aja langsung follow di sosial media kita dari Instagram, LinkedIn, Telegram, dan juga TikTok. Nah, aku juga mau pakai kesempatan ini untuk kasih tahu teman-teman, kalau dari Cake Resume bulan depan ada bikin CV competition. Nah, di sini teman-teman cuma perlu upload CV, dan dari kita nanti kita akan menilai juga CV mana yang paling menarik. Total hadiahnya 15 juta loh. Jadi kalau gitu, tunggu apa lagi? Langsung aja daftar ke CV making competition kita. Nah, dari acara Talent Connect hari ini, kita kan temanya itu From Data to Decision, Journey or Interview with a Business Analyst. Hari ini dari guest speaker kita sudah digabung dengan Ci Evelyn. Mari kita langsung sambut aja nih Ci Evelyn dari Goto. Halo Ci Evelyn. Halo, bisa kelihatan Halo, nggak? halo. Oh, udah bisa kedengaran kok, Ci. Oke, Gimana Ci kabarnya? mantap. Baru pulang kerja Baik. ya nih? Ya, sekarang sih sebenarnya masih WFH ya. Jadi ya, Oh, tapi capek dari kerjanya tuh masih berasa nih. Di sekali waduh. Terus sendiri Waduh, gimana waduh. masih di kantor kan? Sama juga sih, kita juga masih di kantor nih. Oke, Ci, Baik. terima kasih juga ya, Ci, udah mau meluangkan waktunya, udah habis dari kantor, sampai capek ikut juga untuk sharing-sharing pengalaman dari Cici. Nah, mungkin Cici bisa langsung aja perkenalan diri dulu tentang Cici sendiri kepada teman-teman. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, namaku Evelyn. Basically sih aku tamat di tahun 2019. Aku ambil jurusan International Business di Taiwan. Terus aku juga sempat ada kesempatan sih ikut exchange ke Carleton University di Kanada. Nah, kalau secara pengalaman aku sih, aku sebenarnya dari awal masuk tuh sebagai management trainee di Danone. Lalu aku setelah setahun aku ke Goto Financial, basically Goto Group. Nah, sebagai pertama operation specialist, lalu aku kayak grow role jadi partnership growth analyst, dan sekarang aku jadi senior analytics and insight associate di Goto Logistic. Sebenarnya masih di part of the Goto Group, tapi ngurusin dilayani Tokopedia. Mungkin teman-teman juga udah tahu sih untuk produk ini gitu.
Oh, dilihat-lihat ini pengalaman Cici diverse juga ya. Tapi aku penasaran, ini Cici dari awal emang udah tertarik dengan bisnis analis ya? Atau gimana sih? Sebenarnya sih ya mungkin awam juga ya, seperti teman-teman baru kayak misalnya baru kuliah atau baru lulus juga belum tahu nih sebenarnya mau mau kemana gitu. Cuman memang kepikirannya oh kayak aku mungkin apa tuh bagus nih dalam number gitu. Jadi aku beneran coba testing nih ke field yang benar-benar ngurusin bagian angka. Basically kan kalau angka itu kan lebih ke analis gitu. Jadi makanya sampai sekarang lah pursue this kind of job gitu. Oh, Ci, aku lihat nih dari experience Cici, pernah tadi Cici ada sebut pernah di Danone ya. Danone, habis itu ke Gotoh Financial, habis itu sekarang di Gotoh Group, khususnya di Gotoh Logistik, dilayani Tokopedia ya. Nah, itu kan company-nya gede-gede semua nih. Kira-kira Cici untuk apply di company-company tersebut, Cici ada prepare skill set apa aja nih? Kira-kira yang bisa membantu juga teman-teman apabila juga mau apply ke company-company gede seperti ini. Oke, sebenarnya basically sih kayak, pas lagi kuliah kita prepare apa yang, bisa menambah value kita sih. Misalnya kayak case aku, exchange gitu. Exchange itu kan kayak istilahnya lu dapat international exposure, dan nggak cuma itu, kamu juga bisa ikut acara kayak event-event di kampusnya gitu. Jadi itu udah nambah value added lu gitu. Nah, yang kedua juga, biasanya sih kayak, soft skill-nya misalnya in terms of communication, in terms of negotiation, analytical thinking itu harus di-prepare gitu. Nah, prepare-nya itu mungkin kayak bisa lihat dari YouTube atau lihat dari, hal-hal yang lain sih gitu. Banyak banget, learning material yang lu bisa pelajari gitu. Nah, dan juga sih kalau secara kayak hard skill, biasanya sih aku, dulu tuh belajar kayak Excel. Jadi sempat belajar, Excel atau Google Sheet. Nah, dari situ baru expand sih, lama-lama ke kayak programming gitu. Tapi itu sih sebenarnya kayak yang menurut aku kalau paling penting nih, kalau untuk yang baru mau, tamat kuliah atau baru mau ke ini ya, mau kejar ke bisnis analis, basically dari soft skill-nya dulu sih aku bilang. Baru nanti use that soft skill untuk, men-solve sesuatu dengan, technical skill gitu. Gitu sih Oh, menurut aku. berarti di bisnis analis nggak semua skill set harus technical ya. Mungkin dari soft skill juga penting. Mungkin Cici bisa share kira-kira Cici dulu pas mau menempuh dunia bisnis analis ini, Cici ada ambil course apa ya kira-kira yang bisa Cici rekomend? Atau misalnya ada buku-buku bacaan kah? Atau misalnya artikel kah yang menurut Cici kayak, oh ini cocok banget sih ini buat bisnis analis? Oke, kalau aku sih misalnya kayak online course itu aku, rekomen Udemy sih. Mungkin kalau, teman-teman bisa browsing itu Udemy itu kayak semacam online platform, dan aku, di situ sih find it really apa ya, affordable. Kayak misalnya dengan harga seratusan ribu udah bisa istilahnya beli lah itu course dan lifetime gitu. Jadi waktu itu sih aku, awal-awal karir, aku beli, courses namanya Microsoft Excel. Itu dari kalau nggak salah namanya David deh kalau nggak salah. Itu nanti bisa teman-teman bisa cari sih. Nah, habis itu juga aku sempet suka sih sama consulting, karena kan consulting itu kan the way they solve things, itu kan lebih kayak terstruktur nih. Sebenarnya analis itu kan juga ketika mau solve sesuatu, harus ada kayak structurized thinking-nya gitu. Nah, konsep-konsepnya itu aku juga pelajari sih di kayak online course. Nah, kalau books-nya sendiri nih, aku kemarin sempet baca juga kayak, The McKinsey Way. Mungkin teman-teman tahu sih McKinsey itu kayak, top, inilah consulting company gitu. Jadi di buku itu sebenarnya juga dijelasin kayak secara teorikalnya gimana cara, consultant solve things. Jadi kayak bisa either kalian baca buku lebih dalam atau mungkin kalau orang yang suka lebih audio dan visual, mungkin bisa ini sih ikut online courses-nya, sebenarnya banyak. Dan reading material sih kadang aku bisa ini sih kayak explore sendiri. Kadang kan kampus, kayak international business kan banyak case study tuh. Kalau misalnya nggak ada case Hmm. study pun aku, ini sih kayak, bisa browsing sendiri di World World Data Open World Bank Open Data deh kalau nggak salah. Itu sebenarnya banyak banget
public data yang sebenarnya open gitu ya. Terus teman-teman bisa misalnya ambil angka datanya lalu olah sendiri gitu. Nah, sebenarnya the way kita ngolah gitu kan, itu sebenarnya udah mengasah kemampuan analytical kita, tapi secara nggak langsung juga apa ya, melatih technical skill gitu. Jadi menurut aku sih Hmm. lumayan ini ya, lumayan bisa langsung sekali jalan langsung dua gitu. Dan itu akan bisa Oh. membantu portfolio teman-teman juga ketika nanti misalnya diterima interview atau mungkin tulis di CV gitu. Menurut aku sih seperti itu Hmm. sih. Itu mungkin yang bakal bisa membantu teman-teman semua. Tapi, oh, kalau aku pengen nanya aja nih, kalau misalnya Cici dulu di Danone, terus awal-awal di Goto itu diajarin gitu nggak sih untuk skill-skill bisnis analisnya? Lebih belajar banyak dari terjun lapangan langsung atau dari Cici mungkin belajar-belajar teorinya gitu? Atau sama-sama penting nih? Menurut aku sih kalau kalau dari awal kita udah punya basic-nya itu jadi nilai plus sih. Jadi kayak menunjukkan Hmm. entusiasme lu dan menunjukkan kayak apa ya, kayak kamu tuh mau belajar. Dan ketika kamu biasanya sih kebanyakan di tempat kerja itu nggak ada yang sampai ngajarin kamu satu persatu. Biasanya kamu harus inisiatif. Jadi kalau misalnya ini aku punya Excel gitu kan, aku baru masuk kerja Hmm. pertama kali. Nah nanti pas pertama kali kerja itu biasanya pasti berhubungan sama mungkin juga Excel gitu. Dan mereka pasti kebanyakan analis yang udah berpengalaman pasti udah pakai kayak rumus-rumus yang mungkin super canggih gitu. Waktu itu pas aku baru masuk Hmm. juga gitu sih. Lihat wah rumusnya canggih banget, udah bisa pakai pivot table, bisa buat dashboard gitu-gitulah. Nah, dari situ kamu kan udah punya basic-nya. Kamu asah lagi. Asahnya itu dengan cara kayak misalnya ada one on one gitu sama bos gitu atau sama peers bisa tanya nih, ini sebenarnya rumusnya gimana cara bacanya ya atau ini sebenarnya gimana sih caranya kamu bisa buat konsep yang memakai rumus ini gitu. Jadi kayak kayak benar-benar harus kita inisiatif sih, nggak ada yang kayak kita duduk pasif lalu diajarin gitu. Oh, gitu ya. Wah, dengar-dengar dari ini, dunia kerja ini Serem. lumayan challenging juga ya. Iya. Oh, jadi penasaran nih. Cici kan sekarang di Goto kan. Wah, Goto, Goto tuh gimana sih, Ci? Wah, dengar-dengar kan, wah bisa kerja di Goto. Keren banget. Itu gimana sih kerja di Goto, work environment-nya atau gimana? Atau mungkin dari gedungnya, atau misalnya ada rekan-rekannya, satu timnya pada solid, atau gimana sih? Menurut aku sih kayak GoTo itu salah satu company yang sangat friendly sih. Kayak misalnya sebelum masuk aja kan pasti teman-teman udah bisa lihat kayak advertisement-nya dan itu semua kayak menunjukkan gotong royong gitu. Nah, GoTo di sini pun juga menunjukkan ketika aku masuk pun juga sangat di-emphasize value gotong royong itu. Jadinya ketika aku join tim gitu misalnya ada sesuatu difficulty, aku dengan open banget bisa kayak langsung tanya bos kayak ini boleh nggak having one on one session gitu to discuss this and they will really help you gitu. Bener-bener nggak cuma bos tapi peers lu juga bosnya di atas bos gitu. Jadi benar-benar mereka mendukung development kamu sih gitu. Dan juga kita semua nggak cuma kerjaan tapi yang lain misalnya kayak bisa nongki bareng, bisa kemana gitu. Jadi udah kompak lah. Jadi menurut aku sih benar-benar oke banget di Goto ini. Oh, kalau di Goto itu dia ada promo atau ada program untuk self development juga nggak? Kan kalau misalnya sekarang katanya orang kerja mungkin eh, gaji itu penting, tapi mungkin juga melihat secara long termnya apakah aku di sana bisa ada growth atau enggak ya? Kira-kira kalau dari Goto sendiri gimana sih? Kalau Goto tuh ada dia tuh kasih free ini LinkedIn Learning. Jadi sebenarnya Oh. sama seperti yang kayak aku mention tadi kayak Udemy. Jadi LinkedIn Learning itu kan salah satu platform online juga yang kamu bisa pelajari banyak hal lah gitu, banyak courses di dalam. Nah, Goto tuh sediain itu. Jadi kayak kita tuh misalnya udah selesai kerja, misalnya kita mau mengasah ada atau misalnya nih ada kayak kerjaan tapi kamu ngestak gitu. Nah, kamu bisa lihat baca-baca lah dari atau nonton dari LinkedIn Learning ini gitu. Mm. Oh, selain itu dari Gotonya ada mungkin benefit apa lagi ya, Ci? Sebenarnya ya banyak sih gitu kayak apa ya selain LinkedIn Learning tuh kayak kita tuh ada kayak semacam holiday one go to holiday gitu. Jadi kayak
kayak misalnya nih tanggal merahnya tanggal 1 gitu, tanggal 2-nya itu di kalender itu sebenarnya nggak tanggal merah. Nah, kadang tuh Goto tuh bisa kayak kasih, oh tanggal 2 ini dikasihlah tanggal merah gitu. Jadi khusus karyawan Goto bisa libur gitu. Nah, kita juga ada kayak year end holiday. Nah, year end holiday ini sebenarnya basically kayak kayak apa ya, berasa kayak anak semesteran yang baru habis ujian semester gitu, terus habis itu dikasih waktu 2 minggu, kurang lebih 2 minggu, habis itu bulan Januarinya langsung masuk lagi gitu loh. Jadi kayak dan itu nggak potong jatah cuti. Jadi kayak menurut aku tuh benefitnya oke banget lah, lu bisa refresh dan kayak take gratitude gitu, kayak ini aku udah accomplish gini banyak nih sama setahun gitu. Nah, kita juga kayak ada ini sih kayak apa ya, merchandise yang giveaway. Jadi kayak kadang tuh dari company suka ngadain survey, misalnya apa sih yang kurang dari service apa gitu, atau apa yang di needs to improve. Jadi kadang tuh misalnya kita isi surveinya itu bisa kesempatan menang gitu. Nah, kayak waktu itu tuh pernah isi survei terus dapet kayak GoPay itu berapa ya? Kalau nggak salah 1 juta dapat GoPay. Jadi menurut aku sih kayak wah ini banget sih, lumayan ya untuk jajan-jajan gitu. Terus juga kita ada nih kayak semacam apa ya, kayak mungkin employee benefit yang sudah apa ya, istilahnya udah kerja bareng sama merchant nih. Misalnya kayak kita ke restoran mana, kita tunjukin ID card kita itu adalah dari Goto, nah tadi dikasih diskon gitu, diskon 10%, 15%, tergantung kerjasama sih. Jadi menurutku sih kayak ya yang tadi aku sebutin tuh kayak udah top benefitnya banget sih menurut aku. Uh, jadi jadi pengen sih. Ayo Aduh, ayo sini. waduh, tapi Cici mungkin aku boleh nanya, Cici dulu pas bisa keterima di Goto itu ceritanya gimana ya, Ci? Cici cari-cari emang dari lokernya atau kira-kira Cici ada program apa Ci bisa masuk ini ke Goto? Mm-mm. Kalau aku waktu itu tahu ada job opening sih dari LinkedIn. Jadi aku sebelumnya itu Hmm, LinkedIn-nya tuh harus istilahnya dirapi-rapiin lah. Di benar-benar LinkedIn itu kan seperti kayak CV gitu ya. Cuman kan online. Nah, kita harus beneran bisa menjual lah di LinkedIn itu. Nah, setelah kamu udah rapi-rapiin, kebetulan nih ada job opening. Nah, aku daftar. Tapi aku juga reach out HR. Jadi kayak di LinkedIn itu enaknya itu adalah kayak kita tuh bisa cari misalnya nih HR Gojek gitu, HR apa gitu. Nanti kan muncul tuh orang-orangnya. Nah, biasanya sih kalau aku lihat ada ya yang top, terus aku bisa connect atau message gitu, aku message. Jadi aku waktu itu sempat message juga kayak aku udah apply nih gitu. Dan ini juga adalah ada CV-ku. Kira-kira apakah aku bisa nggak ya match in with this kind of job opening gitu. Nah, nanti terus waktu itu HR-nya kebetulan mau respon. Ingat ya, nggak semua HR basically ini ya kayak bisa respon gitu, karena kan juga hmm, tight priority dari dia. Nah, kebetulan dari waktu itu pas aku dibales sih, habis itu langsung di-proceed. Jadi beneran ada berapa step ya, kalau nggak salah ada 3 step sih, dari HR baru 2 user, habis itu langsung offering gitu sih. oh, Gimana aku joinnya. Jadi teman-teman harus berarti rapiin CV-nya nih di LinkedIn. CV di LinkedIn dan juga CV di Cake Resume, teman-teman. Nah, Tuh. tapi berarti menarik juga ya. Berarti kalau kita biasanya mau apply job, jangan langsung cuman apply terus udah selesai gitu. Tapi juga bisa aktif cari-cari dari HR dari company tersebut. Kan kalau lihat-lihat di LinkedIn mungkin dia sekarang lagi butuh job position apa, kita bisa langsung cari, mungkin coba chat. Kalau dibales kan lumayan tuh, udah dapet poin plus dibanding yang lain juga ya. Betul, Wah. betul. Wah, menarik sih. Ini sebuah insight baru juga buat kita semua. Iya. Oke, mungkin ini ya, Ci, aku next ada pertanyaan yang mungkin juga udah ditunggu-tunggu dari semua teman-teman Sobat Kue juga yang udah datang hari ini, yaitu tentang bisnis analis. Job test Cici juga hari sekarang kan. Udah, Ci, langsung jelasin bisnis analis itu ngapain, Ci? Hmm.
basically itu seperti namanya ya, business analyst, berarti menganalisa sebuah bisnis gitu kan. Basically itu kayak kita analisa misalnya di suatu kayak bisnis ini apa sih sebenarnya yang what went well, what went wrong gitu. Misalnya kalau what went wrong ini apa sih sebenarnya yang perlu diimprove. Jadi intinya itu sebenarnya kayak kita tuh mengimprove efisiensi dari bisnis ini gitu. Jadi kayak misalnya nih kayak di biasanya tuh lu masuk tim, nanti pasti ada kayak semacam problem statement gitu. Kayaknya nih prosesnya took so long gitu. Nah, kita analisa kenapa sih terlalu lama, apa sih yang menghambatnya, gimana caranya kita bisa mempercepat, kira-kira kayak risk-nya apa kalau misalnya kita eksekusi A, B, C gitu. Dan kita ada semacam kita membuat juga semacam hipotesis, jika ini maka apa gitu sih. Jadi dari analisa itu kita rangkum dan buat insight dan juga buat recommendation. Basically sih sebenarnya intinya adalah seperti itu sih yang tadi aku sebutin. Oh, jadi bisnis analis juga berhubungan banget sama data ya? Berarti kalau mau jadi bisnis analis itu perlu ada bisa bahasa pemrograman kah atau gimana sih? Menurut aku sih sebenarnya tergantung kayak pertama company-nya ya. Kadang kan maksudnya business maturity itu juga mempengaruhi. Misalnya kayak kamu misalnya baru buka bisnis gitu, kan kamu nggak mungkin sampai perlu istilahnya benar-benar advance programming skill karena kan kamu baru merilis gitu. Tapi kalau misalnya udah company-nya udah besar, udah mature, udah data-datanya udah rapi, udah sangat tech banget. Nah, menurut aku sih penting sih bisa belajar pemrograman. Kayak yang paling basic banget tuh setidaknya bisa SQL lah gitu. SQL. Apa itu SQL sih? Mungkin aku juga sebenarnya sebelumnya kayak pernah dengar-dengar tentang SQL. Aku kemarin cari mungkin definisi Google-nya ini ya. SQL tuh bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Tapi ini sebenarnya apa sih maksudnya? Sebenarnya tuh kayak istilahnya tuh kamu misalnya ada database gitu, kamu membuat suatu bahasa untuk ke apa ya, ke database-nya itu kayak istilahnya jadi ngobrol, "Tolong dong saya mau tarikin data ABC," gitu. Jadi kamu masukin coding-nya. Jadi basically hanya untuk sebagai perantara lah untuk ngomong. Nah, kenapa penting ya, karena misalnya nih database-nya udah sampai berapa terabyte gitu, berapa juta row gitu. Kalau misalnya kita ekstrak langsung, itu pasti Microsoft Excel, Google Sheet itu pasti nggak bakal kuat. Jadi pasti setidaknya kita harus bisa SQL ini untuk ngomong, "Tolong dong bantu tarikin tabel ABC," gitu. Yang lalu pakai filter, "Oh saya maunya cuma bulan Oktober, saya maunya cuma type-nya apa, type ABC," gitu. Jadi benar-benar kayak istilahnya bahasa lah untuk ngomong sama database-nya, gitu. Oh, jadi SQL ini beda sama bahasa codingan gitu, Python sama Java gitu beda ya sih? Sebenarnya Oh, Cici di mute kayaknya, nggak kedengeran. oke oke. Tadi ini deh, di-mute deh sepertinya. Oke Hmm. oke. Kalau Python itu sebenarnya satu apa ya, satu teman-teman yang main-main program gitulah. Tapi tujuannya beda dan bahasanya pun sebenarnya juga beda. Tapi intinya juga sama lah istilahnya kayak berbicara sama database-nya gitu. Cuman memang fungsinya agak berbeda aja sih. Oh, terus kalau untuk bisnis analis Cici lebih kepake yang mana ya? Kalau untuk yang awam banget, maksudnya kayak basic banget, itu pakainya Hmm. SQL sih. Kalau misalnya memang sudah sampai level advance, kayak misalnya nih mau bisa sampai prediktif, apa ya, bisa memprediksi sesuatu atau ada membaca pattern atau gimana yang udah sangat advance, itu baru biasanya sih kebanyakan yang terkenal tuh Python kalau nggak R. R yang statistical banget lah gitu. Hmm. Mhm. Tapi biasa Python juga bisa untuk misalnya membuat application, itu biasanya orang kayak engineer juga pakai Python, belajar Python, cuman Python-nya dia lebih deep. Kalau kita sih, I think kalau data SQL aja udah sufficient sih, tergantung level Oh, seberapa deep yang kamu mau pursue. berarti kalau aku cuma belajar taunya SQL tanpa perlu data pemrograman, itu bisa juga ya jadi bisnis analis?
Bisa sih, I think kayak SQL ini bisa untuk semua orang sih yang mau belajar gitu. Kayak aku nggak punya background kayak technical banget, tapi karena aku tahu aku mau ke arah sana gitu, ke arah data gitu kan, Kak, dan juga mau kerja di company yang tech gitu kan, semua kan arahnya ke tech nih nanti ke depannya. Jadi aku belajar pemrograman ini sih SQL, dan nantinya aku waktu itu basic banget, tapi nanti pas masuk kerja kan dipakai terus tuh, nanti dilatih-latih terus Hmm. gitu. Eventually bakal bisa sih. Hmm. Oh iya, Cici tadi awalnya kan ada jelasin secara mungkin bisnis analis itu in a sense itu kerjaannya gimana aja dan kira-kira perlu ngapain aja. Kalau dari Cici sendiri, dari pengalaman Cici sendiri, mungkin Cici dulu ada past project atau misalnya Cici dari awal sampai akhir bisnis analis itu perlu ngapain aja ya, Ci? Mungkin kan berhubungan dengan data. Mungkin Cici awalnya harus ngapain dulu datanya, terus habis itu diapain, sama akhirnya gimana tuh? Mungkin bisa pakai contoh-contoh juga dari pengalaman Cici dulu. Boleh, boleh. Biasanya sih dimulai dari suatu ini sih kayak ada problem statement gitu. Kayak misalnya nih waktu itu aku ketemu case di mana order kayak order apa ya di partner, kita kan udah kayak kerjasama dengan partner-partner nih. Ordernya di partner itu nurun gitu. Terus kita cek lagi nih kayak secara campaign, secara kayak activity-nya udah lancar kok, tapi kenapa ya bisa begitu. Nah, itu kan udah semacam problem statement. Nah, habis itu kita bedah-bedah lagi nih secara hipotesisnya kayak apa ya, misalnya kayak funneling-nya gimana tuh. Nah, ternyata pas ditelusuri tuh funneling kita belum lengkap. Jadi funneling itu seperti kayak proses dari awal sampai akhirnya gitu. Jadi kayak misalnya kita misalnya dari sini mau ke suatu area itu harus melewati pintu A, pintu B, pintu C. Jadi kayak beneran tersaring. Nah, funneling kan juga basically kayak segitiga kecil. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya secara funneling itu belum jelas. Jadi kita nggak tahu sebenarnya step mana yang paling membuat orang jadi nggak mau visit areanya partner gitu. Jadi partner ini basically kayak ini sih di aplikasi waktu itu aplikasi Gobis. Terus dia kan ada kayak semacam marketplace. Nah, itu yang basically kayak dia visitnya gitu. Nah, itu udah ketemu tuh, oh ternyata problem statement-nya ada satu nih gitu. Kita fix, kita benerin tuh kayak, aku coordinate sama tim data, sama tim produk, gimana sih caranya kita bisa membuat kerangka kayak funneling-nya gitu. Nah, setelah dapat funneling, baru ketahuan nih, ternyata di step 2 nih yang paling banyak kayak churn, jadi kayak conversion rate itu kayak basically kayak berapa persen yang terconvert itu dari step 1 ke 2 itu beneran kecil banget. Nah, di situ kita analisa lagi, oh ternyata problemnya itu problemnya kenapa itu kecil conversion rate-nya, karena banyak multiple layer nih yang jadi kayak kita tuh kalau mau masuk, mau ngeklik aplikasinya partner, itu kayak harus melewati banyak prosesnya. Yang itu kan membuat orang kadang kan kayak, aku males banget nih gitu, udahlah keluar gitu kan. Nah, jadi dari situ kita analisa, oh ternyata banyak layer nih gitu. Nah, kita analisa lagi secara kayak angka-angkanya, kayak sebenarnya produk ini, layer-layer ini sebenarnya penting nggak sih? Kita lihat dong yang bagian mana lagi yang paling banyak churn gitu. Nah, ini juga coordinate sama tim produk ini loh, ternyata layer-layer ini yang membuat churn. Nah, kalau misalnya aku mau testing gitu untuk satu partner, misalnya aku mau kayak misalnya di hide gitu ya, nggak jadi kayak misalnya harusnya dari A B C, jadinya A langsung bypass C. Nah, B-nya itu kita hide dulu untuk ngetesting gimana. Nah, jadi habis dari produknya tim agree di hide, nah kita baru bisa lihat nih, ternyata conversion rate-nya dari journey awal sampai akhir visit partner lebih bertambah nih conversion rate-nya step 1 sampai 2 naik jauh. Nah, berarti kan udah tervalidasi gitu. Nah, kita coba lagi testing lagi ke partner 2, sebenarnya sama nggak?
apakah cuma partner satu gitu. Nah, partner dua sama juga nih kayak hasil satu, baru akhirnya kita validasi untuk semuanya. Lalu kita perhatiin juga sih secara kayak selama 2 minggu. Nah, itu kan data, itu kan pakai data-data juga tuh. Nah, jadi habis udah oke, sukses ya udah sukses sih. Jadi menurut aku tuh salah satu kayak project yang menurut aku juga lumayan fun dan challenging lah gitu. Lu bisa belajar banyak hal dan lu juga bisa coordinate sama tim data, tim bisnis, sama tim produk gitu. Oh, tadi Cici ada bilang kalau setelah Cici udah analisa terus implement strateginya itu, cara Cici keep track ini dari analisa Cici ini benar atau enggak, itu kira-kira ada patokannya gitu nggak sih? Ada benchmarknya atau gimana? Biasanya sih kayak lihat aja itu ada kenaikan atau enggak. Misalnya nih conversion rate-nya dulu 10%, sekarang jadi 90%. Berarti kan udah improve banyak dong. Terus yang habis udah conversion rate misalnya step 1 sampai 2, kita kan misalnya punya 5 step nih, step 1 sampai 5. Kita kan pasti bisa lihat 5 ini sebenarnya grow-nya berapa persen gitu. Misalnya satu dan dua Hmm. selesai, terus 2, 3 jadi masalah nggak? 3, 4, 4, 5 gitu. Jadi sebenarnya nggak ada patokan KPI yang kayak harus reach 80% gitu. Yang penting kita terus improving gitu. Kita lihat, ini udah bagus nih, tambahnya cuma sedikit. Misalnya kita merasa kurang nih, kayaknya harusnya bisa lebih. Nah, apalagi yang bisa diimprove. Tapi kalau misalnya merasa, oh udah banyak nih, kayaknya udah oke, kita coba move on. Nah, itu baru kita ini lagi sih, improve-improve. Nah, biasanya setelah kamu udah fix gitu, udah misalnya nih udah keep sampai 90% terus gitu, tiba-tiba jomplang 70, nah biasanya itu yang baru mulai deep dive lagi gitu. Karena kamu udah punya baseline. Itu sih. Hmm. Oh, terus menurut Cici, kalau Cici bekerja sebagai satu tim bisnis analis sama tim-tim yang lainnya itu, menurut Cici, sebuah bisnis analis tuh sebenarnya perlu nggak sih di semua company gitu? Kayak Hmm, sampai sepenting itu nggak sih, Ci? Sebenarnya analis itu cuma by title gitu kayak menurut aku ya. Sebenarnya kita ketika kerja, Hmm. kita juga sebenarnya adalah analis gitu. Kita kan membuat strategi harus buat harus bisa bisa mikir, bisa lihat data gitu kan, bisa membuat strategi. Itu kan sebenarnya analis. Jadi menurut aku sih ke depannya pasti akan butuh gitu orang-orang seperti ini, butuh bisnis analis atau dan kita semua lah basically sebenarnya analis juga gitu. Oh, nah Cici, dari metode ini kan mungkin bisnis analis banyak metodenya. Itu tadi Cici mungkin jelasin dari pengalaman Cici, metode-metode yang Cici pakai gitu. Terus kalau misalnya dari teman-teman dari sobat kue ini juga mau belajar dari bisnis analis itu, kira-kira Cici gimana ya cara stay up to date sama yang berita-berita terkini juga mungkin soal tentang bisnis analis, dan juga mungkin ada cara lain nih, bisa ada yang ketemuin cara lain buat metode bisnis analisnya. Biasanya sih kalau aku tahu infonya dari LinkedIn. Tapi LinkedIn-nya itu aku follow kayak McKinsey kan juga ada banyak artikel. Harvard Business Hmm. School itu juga ada. Jadi tuh kayak kalau misalnya kita follow, kita kan bisa maksudnya dapatlah artikel terkini. Nah, biasanya tuh aku suka baca baca dari situ, misalnya kayak teknologi apa, terus future of work-nya akan seperti apa, kira-kira ke depannya tuh butuh talent seperti apa. Nah, terus juga misalnya teknological terbaru tuh kayak mungkin teman-teman tahu kayak ChatGPT gitu ya, yang kayak AI thing itu juga aku dari sana juga taunya gitu. Jadi benar-benar belajar dari situ jadi untuk up to date. Kalau nggak aku kadang juga browsing Google kayak sebenarnya tuh sekarang data lagi gimana sih ke depannya, prediksinya gimana. Paling ya top-top yang kayak McKinsey, Harvard, BCG, artikel-artikel itu pasti biasa rata-rata muncul di awal-awal sih. Hmm. Wah, Cici tadi ngomongin ChatGPT, ini emang lagi hot banget nggak sih ChatGPT AI gitu? Aku Iya, berdasarkan dari sendiri, aku tahunya ChatGPT itu kayak bisa jadi anggapan kayak Jarvis-nya ini ya, Iron Man ya. Kayak tinggal tanya-tanya aja, nanti dia mungkin bisa kasih, oh ini, gini. Wah, iya, iya, iya. tapi ini kan AI gila ya, makin makin lama makin canggih gini ya. Cici sendiri dari bisnis analis, Cici ada takut gitu nggak? Kira-kira, aduh ini AI makin lama makin jago, ini bisa jadi apa?
malah rebut pekerjaan gue nih, atau gimana? Kalau aku sih merasa kayak kalau ada AI itu malah bisa membantu pekerjaan sih, in terms of kayak misalnya prosesnya apa yang kita harus dulunya kerjain manual, sekarang tuh bisa di-automate gitu. Nah nah tapi kan analis itu, fungsinya analis adalah sebenarnya nggak cuma apa ya, kayak membaca data gitu, tapi kita juga harus bisa menstrategikan kayak suatu hal gitu. Misalnya nih, data yang harusnya kita manually buat 6 jam gitu contohnya, bisa dibuat dalam 1 menit. Berarti kan sebenarnya mempercepat dong proses decision making-nya. Tapi kan dari AI Hmm. itu nggak AI itu mungkin bisa memberikan rekomendasi, mungkin ada yang mungkin se-advance itu. Tapi kita yang harus buat decide kan, kayak, oh sekarang tapi current market-nya itu seperti ini sekarang. Terus orang-orang mungkin kayak behavior-nya mungkin kalau misalnya target market Indonesia, Indonesia itu seperti ini. Apakah sebenarnya AI tahu exactly gitu kan? Sebenarnya kan not really sure gitu. Kita yang tetap harus inilah benar-benar bisa memapping gitu. Nah, jadinya sebenarnya sih nantinya kalau aku lihat bakal akan terus gandengan tangan sih AI membantu si analis dan analis ini akan membuat rekomendasi lebih tepat gitu basically. Jadi ya menurut aku sih nggak bakal tergantikan dan mungkin bakal ada job opening yang baru malah dari AI ini. Hmm. Hmm. Wah, wah. Aku masih bingung juga sih, Ci, ini soal misalnya AI ke depannya ini. Tapi Cici rasa kalau untuk jadi bisnis analis, apalagi untuk buat strategi itu masih susah banget ya untuk digantikan oleh AI gitu. Menurut aku sih kayak kayak tahu keadaan pasar itu kan sebenarnya lebih lebih ke kita kan yang bisa tahu lapangan itu seperti apa. Kayak ya kalau misalnya AI bisa gitu mungkin lama-lama kita udah nggak usah kerja lagi kali ya. Tapi kan kayaknya nggak mungkin gitu. Menurut aku sih kita yang harus bisa makin lama makin apa ya menggunakan AI itu. Jadi kayaknya sih ke depannya kita pasti ketika masuk kerja di-expect untuk bisa utilize beberapa kayak tools dan melihat beberapa data dan menggunakan kayak apa ya critical thinking kita sih untuk makin diasah makin diasah makin diasah. Ekspektasinya makin tinggi sih menurut aku. Tapi ya jangan takut lah, itu biasanya seiring waktu pasti banyak-banyak course, banyak kayak Hmm. apa ya yang event-event yang sebenarnya bisa membantu kita untuk menggunakan tools ini lebih baik lagi sih ke depannya. Oh, jadi begitu juga ya. Wah, iya, kayaknya kita udah ngobrol-ngobrol juga lumayan lama. Ini mungkin untuk kita refresh tadi yang kita ngomong apa aja, mungkin Cici bisa kasih tips juga, triks, dan juga misalnya kalau dari eh, sobat-sobat dari kue ini, misalnya mau mulai masuk ke jenjang bisnis analis nih, mungkin step one-nya dia perlu ngapain ya? Mungkin pertama siapin skill, atau gimana ya, Ci? Menurut aku sih sebenarnya kalau misalnya kita baru baru awal banget nih gitu, mungkin jangan terlalu fokus banget sama technical skills sih. Maksudnya kayak technical skill is good gitu. Lu bisa Excel, Hmm. bisa mahir, bisa kayak pakai tools itu oke lah gitu. Tapi sebenarnya ketika kita masuk kerja gitu ya, maksudnya biasanya sih pas interview itu biasanya pasti dikasih kayak semacam case study nih untuk analis biasanya. Nah, case study itu kan sebenarnya lebih kayak ya kayak tadi aku mention, ada problem statement-nya, terus nanti biasanya ditanya, gimana caranya kamu men-solve ini dan buat kayak rekomendasi dan lalu kamu harus bisa present ini dalam kayak mungkin PPT 1 to 3 pages gitu. Nah, di situ kan sebenarnya bukan kayak Excel lu yang dilatih gitu kan. Hmm. Tapi lebih kayak gimana caranya kamu solving this problem gitu, problem solving skillmu dilatih. Lalu ada beberapa data gitu yang relate, gimana caranya kamu bisa connect the dot. Nah, analytical-nya dipakai nih. Nah, setelah kamu tahu gimana framingnya, barulah disitulah plus point kamu yang mungkin kamu bisa technical, kamu utilize that tools gitu untuk menjustify hipotesis kamu. Jadi Hmm. sebenarnya ketika kita baru fresh graduate sebenarnya nggak unless kamu daftarnya yang beneran technical ya misalnya kayak programming gitu itu kan pasti kamu harus bisa beneran technical banget lah. Unless that biasanya ditanya kayak kamu kalau misalnya kamu pernah nggak sih mengalami kesulitan
biasanya apa yang kamu lakukan gitu. Ya benar-benar lebih kayak soft skill banget lah gitu. Jadi the technical skill will be good asal kamu juga bisa lebih ngasah lagi tentang gimana soft skillnya sih basically. Menurut aku itu tips yang benar-benar berguna lah untuk teman-teman semua. Oh, jadi soft skill itu walaupun di bisnis analis juga kepake banget ya. Nah, kalau menurut Cici itu sebenarnya kadang soft skill kan tuh banyak tuh. Misalnya working as a team, critical thinking, dan seterusnya itu kadang banyak orang yang suka kemis itu soft skill apa ya? Misalnya yang Cici udah observe dari Cici selama ini kerja gitu. Hmm, lebih kayak komunikasi sih biasanya kayak know how to ask gitu kayak what is the right question to be asked. Jadi kayak biasanya kan kita mungkin ketika baru masuk kan pertanyaannya kenapa nih? Kenapa? Maksudnya langsung apa ya? Kenapanya tuh terlalu banyak yang membuat kamu jadi pusing sendiri. Sebenarnya kita mau solve-nya apa? Gitu. Jadi kayak communication cara tanya dan juga itu sebenarnya ketika kita tanya itu sebenarnya juga melatih orang tuh bisa melihat oh ternyata kamu cara pikirnya tuh gini gitu. Jadi menurut aku ketika baru masuk dan mungkin juga beberapa yang senior biasanya kadang ada beberapa yang kayak gitu cuman senior biasanya udah lebih terasah lah gitu. Nah, even myself kayak masih sambil belajar nih gitu. Jadi menurut aku sih itu yang kayak kita harus bisa pelajari lah along the way. Tapi kalau misalnya baru masuk itu menurut aku ya normal. Tapi kalau udah tahu itu normal dan kita nggak latih-latih ya agak susah sih nanti ke depannya apa. Especially if you become a leader gitu. Ketika ada leader, kamu Hmm. nge-lead anak istilahnya kan anak buah gitu. Kalau misalnya kamu nggak bisa meng-structurize your thinking, ujung-ujungnya yang bawah jadi bingung sih gitu. Jadi better dari kita udah tahu, oh ternyata seperti ini. Jadi kita harus melatih, oh ternyata ketika bertanya harus seperti ini ya. Ternyata aku harus mikir dulu, harus conceptualize seperti A, B, C, D, E. Terus baru aku coba cari sendiri, kalau nggak tahu mungkin clarify. Nah itu biasanya that kind of soft skill yang orang sangat perhatiin banget sih pas kerja ini. Hmm. Hmm. Kalau misalnya aku dari awalnya bukan jurusan bisnis atau jurusan yang seputar dari bisnis analis itu juga tetap bisa belajar nggak ya sih kira-kira untuk jadi bisnis analis? Bisa banget sih, kayak aku punya teman-teman yang jurusannya bahkan lebih ke engineering. Jadi memang Oh. memang secara matematikanya kuat banget, tapi kan beneran Hmm. berbeda banget nih field-nya sama bisnis. Itu teman-temanku banyak banget yang baru masuk udah jadi kayak waktu itu bareng-bareng sama aku di sebagai finance. Nah, kayak beda banget kan. Nah, sampai sekarang dia masih survive di bagian analis tuh. Jadi menurut aku jangan batasi kayak aku jurusan ini jadinya dan bukan non bisnis jadi aku nggak bisa nih belajar bisnis. Sebenarnya bisa aja. Kayak aku bisnis tapi bukan maksudnya bisa aja tuh belajar SQL program asalkan kamu ada willingness to learn. Hmm. I think ya kamu bisa achieve anything gitu. Jadi jangan batasin dari jurusan ya. Oke, oke. Wah, mantep banget nih sharingnya dari Ci Evelyn juga. Kita juga jadi belajar banyak nih tentang seputar tentang dari bisnis analis kira-kira tadi jelasin bisnis analis itu apa dan juga contoh-contohnya dari Ci Evelyn yang udah jadi bisnis analis di Goto juga. Nah, mungkin untuk sharing dari Cici mungkin udah cukup nih, udah cukup banyak. Aku juga lihat nih dari beberapa kolom chat ini juga ada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke Q&A session-nya. Nah, aku ada lihat nih salah satu pertanyaan dari ini dari Fendi, dia ada nanya, Ci, kan Goto itu startup. Cici kerja di sana pernah kerjaannya banyak banget sampai Cici lembur gitu nggak? Atau misalnya Cici masih tetap bisa maintain work-life balance nih. Jadi gimana ya, Ci? Kalau aku ditanya pernah lembur pernah, tapi aku tetap bisa ini sih istilahnya set kayak boundary lah, jangan sampai Hmm. lembur-lembur terus karena long termnya itu bakal
apa ya, pertama memang kamu akan capek, kedua itu impact ke pekerjaan sih. Jadi performance-mu makin lama makin nggak akan bagus. Aku udah pernah rasain itu, jadi benar-benar coba udah set boundary lah gitu. Nah, tapi set boundary nggak berarti kayak, oh berarti pekerjaannya jadinya apa dong, jadi nggak bagus. Nggak, itu sebenarnya lebih kayak priority. Jadi ketika kerja itu sebenarnya kerjaan itu akan selalu ada nih, terus-terusan gitu. Nah, how you set priority is really important ketika udah masuk kerja ini. Nah, biasa set priority itu gimana? Biasanya tuh kalau misalnya kita masih bingung nih sebenarnya kita harus kerjain apa. Kita awal-awal tuh kita coba list down dulu kira-kira task-task apa aja gitu ya, buat listnya. Lalu kamu pertama assess sendiri gitu, kayak dari list ini ada yang bisa aku mundurin dulu nggak? Ada yang aku bisa kerjain besok nggak? Atau gimana gitu. Misalnya udah sampai nggak bisa gitu, ya udah kamu coba tanya ke manajer. Biasanya sih kayak aku banyak banget nih di tas-tas yang aku harus kerjain, tapi kayaknya aku nggak bisa kerjain ini semua. Boleh bantu aku prioritas kan nggak gitu. Jadi sebenarnya sih juga kayak kalau di startup itu kayaknya sih sebenarnya lebih kayak terlalu banyak hal aja yang dikerjain. Tapi kalau misalnya bosmu beneran beneran baik dan mau membantu, biasanya dia akan memberikan priority sih. Kayak ini coba kerjain, yang ini kerjain nantian gitu, ini bisa mundurin, yang urgent tuh ini gitu. Itu sih. Jadi kayaknya harus Oh, bisa maintain work life balance lah kita. oh, Ci, ada yang pernah bilang kayak, oh kita masih muda gini, kalau mending udah kerja aja mati-matian, yang penting dapat experience-nya juga gitu. Tapi tadi Cici bilang ternyata work life balance itu penting banget ya. Tapi gimana ya, Ci? Kalau Cici mengenai statement itu, Cici ada tanggapan apa nggak? Sebenarnya lihat value orang sih, orang-orang tuh punya kayak goal-nya sendiri. Jadi kayak misalnya aku mau kejar gali ilmu sebanyak-banyaknya, tapi kan kadang kan ada kan orang yang punya health issue gitu, jadinya nggak bisa. Jadi kayak kita nggak bisa bilang kayak yang lu mention ini salah nih gitu. Padahal sebenarnya kayak ya misalnya kayak sisi aku ya bisa aja aku energinya nggak cukup gitu. Aku nggak bisa lembur, aku nggak bisa sampai dini hari sampai kerja gitu nggak bisa, tapi ada orang yang bisa. Dan itu beneran beneran different value sih. Jadi kayak kalau misalnya ada yang kayak gitu ya kita coba hargai aja. Dan tapi kalau misalnya pun kita bisa kasih advice ya paling ya bilang aja kayak nanti long termnya lu sakit-sakitan lo atau gimana, bantu kayak ingetin gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak mau ini ya udah itu haknya dia sih menurut aku. Hmm, hmm, lumayan formatif juga ya. Jadi, oh, ini ada gambaran juga. Ini aku ada next pertanyaan juga dari Victoria ini nanya, Ci, pas Cici interview untuk job position Cici sekarang, bisnis analis itu, kalau dari recruiter biasanya dia lebih tanya bagian mana ya? Mungkin pengalaman di jenjang karir lebih pentingkah? Atau misalnya pengetahuan, mungkin pernah ambil course apa aja atau gimana, Ci? Seingat Cici dulu pas mau apply kerja. Pas aku benar-benar first career banget, itu lebih di ini sih, lebih kayak pengalaman soft skillnya. Jadi kayak yang tadi aku mention, misalnya aku pernah join organisasi gitu. Nanti ditanyain, kamu kan Hmm. pernah join organisasi gitu. Biasanya ada konflik nggak sih? Kalau misalnya ada konflik, gimana kamu apa ya kayak mengurusnya gitu. Terus misalnya kayak kamu tuh pernah ikut kayak acara internasional, terus kamu kan pernah tuh ketemu teman-teman yang beda budaya. Biasanya gimana sih caranya kamu bisa kayak kerja bareng, achieve something gitu, achieve goal, padahal kan sebenarnya culture-nya beda gitu. Jadi pas awal-awal itu sebenarnya lebih kayak ke arah sana gitu. Tapi sebenarnya kita apa ya kayak juga maksudnya kalau ada beneran technical skill gitu ya, kayak misalnya bisa Excel, Hmm. bisa Power BI, bisa apa, itu cuma kayak ya sesuatu yang nilai plus aja gitu. Kecuali kalau misalnya kamu expand kayak jadi membuat project, nah biasanya itu udah ditanyain lagi. Jadi beneran apa yang kamu tulis di CV itu beneran kamu yang harus beneran masterin gitu. Jadi kalau awal-awal banget, I believe Hmm. kayak cuma ini sih kayak benar-benar soft skill banget, lebih ke arah soft skill. Kalau technical itu biasanya udah kayak
mungkin more advance lah, misalnya kayak aku aku masuk ke Goto atau aku apply job yang lain, itu biasanya ada sampai ke level tolong dong apa ya, kayak technical banget, misalnya SQL coding gitu, ada juga yang sampai case study ada gitu. Jadi benar-benar kayaknya sih lebih kayak kamu gimana cara present, kamu tahu how to solve things, kamu lebih tahu diri sendiri, itu yang kayaknya menurut aku lebih dipentingin recruiter sih gitu. Hmm. Ini berkaitan juga untuk pertanyaan selanjutnya juga ditanya yang kalau misalnya pengen career switching dari engineering ke business analyst itu ada lebih caranya mungkin gimana? Tadi kan Cici ada pernah bilang kayak ada teman Cici yang dari engineering juga ganti jadi business analyst, itu mungkin boleh diperjelas lagi mungkin sekali lagi ini untuk teman kita ini. Hmm, sebenarnya sih kayaknya memang lebih tepat kalau tanya temen aku ya, tapi kalau in my Hmm. opinion, kalau misalnya kalau kita mau switching career, biasanya kita pelajari dulu nih, kita cari tahu kira-kira tuh analis ngapain aja gitu kan. Misalnya tadi aku mention, oh case study gitu. Nah, itu kan case study tuh banyak banget di internet, kita cari aja misalnya case study business analyst interview atau apapun gitu, atau misalnya kita cari case study konsultan itu kan bisa banyak banget tuh case study. Nah di situ kita sebenarnya juga bisa kebayang kira-kira tuh kalau misalnya ada problem statement, how we think gitu, how we deliver dan how we present. Nah itu sebenarnya I think kalau misalnya kita bisa memprove itu udah kayaknya orang langsung kayak nangkep, oh ini orangnya bener-bener willing to challenge him atau herself, dan juga willing to learn gitu. Karena pasti ketika proses ada beberapa company yang mungkin membutuhkan interview kayak tertulis dulu nih. Nah, biasanya itu di-assess sih. Oh, ternyata orang ini bagus banget nih analytical skills-nya gitu. Nanti kalau misalnya lanjut ke interview user, di-present, nah itu biasanya nanti dilihat lagi. Oh, ternyata begini tuh. Terus nanti pasti ditanyain lagi sih kayak kenapa sih kamu mau switching dari engineer ke business analyst? Nah, itu biasanya pertanyaannya yang lu harus siapin sih. Tapi basically sebelum itu ya beneran build your portfolio dulu lah kalau aku bisa bilang. Jadi career switching lu lebih smooth gitu. Oh. Oh, jadi untuk walaupun yang mau career switching juga mungkin harus pelajarin terlebih dahulu tentang bisnis analis dan bisa menjawab kenapa dia benar-benar mau switch gitu ya. Jadi kayak juga misalnya bisnis analis ini kan sangat general gitu ya. Misalnya Hmm. ambil contoh aja kayak saya aku mau masuk company A, lalu ada apa ya, ada job title misalnya bisnis analis bagian mana gitu. Nah biasanya itu suka ada nih kayak job description-nya. Nanti kurang lebih kalau akan dapat kayak insight-nya, oh ternyata job ini kerjanya gini-gini ya ternyata. Nah, itu nanti bisa di Google, kita cari deep dive lagi kalau misalnya kita mau ambil role ini, kira-kira butuhnya apa aja skill-nya gitu kan, kira-kira gimana cara kita solve things, ada nggak sih case study yang seperti ini. Nah, itu biasanya bisa dilatih sih. Nanti kalau misalnya mau masukin CV, mau dijual gitu ya, kita juga bisa masukin kayak, aku pernah Hmm. melakukan project, misalnya melakukan market analysis gitu. Nah, nanti kan pasti orang langsung tertarik, wah ini beneran relate banget nih sama job yang kita cari. Coba yuk kamu jelasin apa sih insight-mu gitu. Nggak mesti kayak kayak harus benar-benar pakem, ini harus benar gitu. Tapi yang orang lihat itu ada kayak gimana kamu bisa berpikir, bisa menyampaikan, dan bisa ya kalau misalnya menyampaikan secara lisan juga bisa secara tulisan gitu juga di present gitu. Oh, oh, begitu. Thank you ya Ci, udah sharing ininya. Mungkin eh, untuk last question dari kita ini juga ini tanya, oh dari Cici personal di Danone atau Goto nih Ci, lebih enak kerjanya? Sebenarnya sih beda environment ya, kayak beda environment Oh. dan beda job desk juga. Jadi kayak nggak bisa bilang kayak enakan di sini nih gitu. Semua ada plus minusnya lah gitu. Kayak misalnya di Danone kan lebih korporat banget gitu kan. Biasanya lebih Hmm. everything lebih terstruktur nih, SOP-nya udah jelas, semuanya jelas. Jadi kayak cons-nya mungkin lebih kayak misalnya if you would like to change something, you cannot do it instantly gitu. Kayak banyak banget kamu harus lihat apakah ada SOP-nya, kita harus bilang tanya ke stakeholder, diskusi-diskusi sana sini gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kayak ke startup biasanya kan lebih kayak this is something new and how you build it gitu. Jadi masih kayak mungkin scratch gitu.
Jadi kayak masih ambigu lah istilahnya. Nah, kamu harus bisa ngambil tuh kayak misalnya puzzle gitu kan, comot-comot sini gimana cara kamu bisa membuat kerangka, dan kamu bisa buat mungkin SOP-nya sendiri untuk internal dulu lah, lalu kita briefing jelasin gitu. Jadi kayak masih banyak banget lah yang perlu bisa kamu inilah gali gitu. Jadi sebenarnya tergantung kayak apa ya yang apa ya lebih kayak kita tuh lebih cocok di culture yang seperti apa. Kita suka yang korporat kah yang benar-benar struktur, mungkin agak mungkin terkenal lebih kayak korporat tuh lebih kaku lah ya gitu kan. Atau sebenarnya kita tuh suka sesuatu yang udah ambigu gitu. Kayak ada kan orang yang suka banget sama ambigu, paling tinggal secara kreatif gitu kan bisa ngumpulin sesuatu gitu. Nah, itu tergantung orang sih. Jadi kalau aku bilang enak mana, sebenarnya dua-duanya dapat learning dari karena kan dapat dua perspektif yang berbeda lah gitu. Jadi kalau misalnya aku mau mau apa ya kayak pindah karir atau gimana, aku udah punya these two things gitu, udah value added banget lah untuk aku. Hmm, aku soalnya juga lagi penasaran nih kalau misalnya mau bandingin kerja di corporate gede dan juga sama startup, ternyata beda juga ya. Jadi masing-masing benar-benar nggak bisa dibandingin banget. Oh, Mm-mm. ini ada tambahan lagi nih pertanyaan. Mungkin eh, dia nanya masuk ke dunia bisnis analis langsung bisa masuk ke Goto. Itu Cici, wah hebat banget. Ada fansnya nih kayaknya nih Cici. Apa yang bikin Cici berani langsung apply for this position? Apakah Cici prepare dulu dan udah ada skill dulu baru apply? Atau menurut pengalaman Cici gimana? Menurutku nggak ada salahnya sih mencoba. Kayak kita aja pun kita bayangkan aja kita mencoba daftar 100 aja yang Pak terpanggil mungkin cuma berapa gitu. Jadi jangan sampai kayak ini kayaknya nggak cocok banget lah, udah aku berhenti gitu. Jadi kamu udah mengeliminasi bisa aja padahal sebenarnya HR-nya mungkin lebih butuh orang yang seperti kamu misalnya. Jadi kayak ketika ada potensi menurut kamu kayak screening gitu, terus screening job desk-nya kayaknya oke nih, kayaknya cocok sama aku punya pengalamannya gitu. Atau misalnya lihat company-nya oke, ya udah coba aja daftar. Kalau misalnya memang in the process nggak lolos gitu ya, even nggak dapat apa HR interview ya udah gitu, kan nothing to lose. Nah, di situ tuh kayak kalau misalnya kayak apa waktu itu aku udah sempet analisa sih kayak lihat company-company misalnya kayak ke tech itu butuhnya tuh pemrograman SQL gitulah basically, dan aku juga mau melihat Hmm. I see myself untuk ke arah data gitu. Makanya aku coba build that up, jadi beneran belajar SQL. Jadi aku ada basicnya ada gitu kan. Padahal sebenarnya posisi waktu itu yang dicari itu beneran yang kayak kamu udah harus bisa SQL. Kalau misalnya aku nggak pede deh, Oh, aku nggak daftar gitu. Tapi kan aku kayak, udahlah kayaknya aku bisa coba gitu. Jadi aku coba ketika interview gitu-gitu, ditanya kamu bisa SQL nggak? Aku jujur aja bilang, aku sekarang nggak apa istilahnya kayak aku belajar si SQL meskipun aku nggak apply itu di pekerjaan. Tapi I'm willing to learn and I'm willing to challenge myself. Dan kamu udah bisa kelihatan aja kamu sebenarnya udah punya basicnya. HR itu atau user sebenarnya bisa melihat itu kayak wah ini orang bisa lah gitu. Nah, jadi ya dicoba aja karena setahu aku kalau nggak salah HR itu biasanya nggak terlalu nggak mencari kalau bisa mencari kalau bisa mencari 100% kandidat yang seperti yang di job desk which is good gitu. Tapi biasanya sih nggak sampai 100% gitu. Jadi lu coba aja gitu. Nah, dari situ kan sebenarnya kalau dari hopefully waktu itu kan udah dapet ya. Di situ baru hmm. asah lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa dari awal lu prepare. Nanti ketika di sana, ketika masuk, sebenarnya langsung jadi plus poin gitu. Karena dulu pas aku baru masuk, langsung ditanyain tuh, langsung diminta data. Jadi gue waktu Oh. itu juga masuk kayak, wah shock banget nih, ini gimana nih, aduh mampus nih gitu. Tapi ya kan karena ada punya basicnya, ya udah jadi ngomong sama tim datanya lebih enak. Ini query-nya aku harus ambil dari data source mana ya, kan udah punya basicnya kan data source gitu. Terus udah bisa coding-coding, lu coding dikit, terus ternyata ada error gitu. Nanti tanya lagi ke BI team, ini kenapa error ya, di bagian mana ya. Lama-lama tuh kamu learning gitu. Jadi ya kalau bisa sih dari awal udah apply dulu lah, udah kayak belajar lah, build your portfolio basically. Hmm. Bisa bisa. Baik. I think
I think itu cukup menjawab ya dari pertanyaan-pertanyaan ini, dan juga wraps up our Talent Connect event for today. Dan mungkin dari awal sampai akhir aku mungkin kira-kira rekap aja sedikit buat teman-teman juga. Jadi kita awalnya udah pernah bahas ke Cici, mulai dari dulu Cicinya pernah kuliah di luar negeri di Taiwan, terus pernah ikut exchange program juga di mana Cici ada belajar banyak, juga lihat dunia luas gitulah, dan juga dengan jenjang karir Cici yang mungkin awalnya dari Danone dan juga habis itu ke Goto, dan kira-kira misalnya Cici awalnya masuk Goto itu kira-kira bagaimana, dan Goto sendiri itu as a company work environment-nya bagaimana, dan habis itu kita juga ada sempat bahas tentang Cici kerja sebagai bisnis analis itu ngapain aja, kira-kira skill set yang dibutuhkan untuk menjadi sebuah bisnis analis itu apa aja, apa bedanya SQL dan dengan codingan lainnya, dan juga contoh-contoh pengalaman dari Cici di Goto juga, dan juga the future of business analyst kira-kira bakal diganti sama AI juga atau enggak ya. Dan juga final tips bagi semua sobat kue untuk yang baru mau memulai jenjang karirnya sebagai business analyst. Nah, aku dari tim Kongresnya mungkin mengucapkan terima kasih kepada Ci Evelyn ya hari ini udah jadi guest speaker, udah mau sharing ini. Thank you ya Ci. Thank you for inviting me. Nah, untuk sebelum kita end dari acara ini, mungkin aku mau undang teman-teman sekalian yang on cam. Kita karena mau foto dulu sebentar untuk acara Talent Connect ini. Cukup bentar aja, buka kamera on cam, kita nanti foto dulu. Mungkin nanti aba-abanya juga dari aku saja ya. Nanti kita langsung foto, terus habis itu wraps up in today's acara. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih semuanya yang udah tune in di acara Talent Connect kali ini. Terima kasih juga. Tapi untuk next month kita juga bakal ada acara dari Talent Connect ini juga, akan bahas juga seputar industri di pekerjaan ini. Dan sneak peek nih untuk next month nih, udah line up-nya udah ada, bahkan CEO loh, level CEO untuk next-nya. Jadi make sure untuk follow our social media untuk update-update berikutnya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Bye-bye.